Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Budianasari dari Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gimana sih pemberontakan PKI pada tahun 1948. Baiklah, pertama kali saya akan membahas bagaimana sih akar komunisme di Indonesia. Komunisme pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1913 dibawa oleh seorang berkebangsaan Belanda yaitu H.J.F.M. Sneevliet yang menjabat sebagai sekretaris suatu perkumpulan dagang di kota Semarang. Sejak kedatangannya di Indonesia, ia giat mempropagandakan paham-paham sosialis terutama di kalangan serikat pekerja yang didirikan pada tahun 1908. Kemudian pada bulan Mei 1914 dengan teman-temannya bangsa Belanda yang sepaham, ia mendirikan ISV yang berusaha menyebarkan paham Marxis. Dalam usaha memperluas pengaruhnya, mereka berusaha mempengaruhi perkumpulan-perkumpulan lain yang telah ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang dari pemberontakan PKI 1948. Ada banyak sekali partai-partai yang bermunculan setelah adanya proklamasi Gerakan Kemerdekaan. Partai-partai tersebut dibentuk dan memiliki kadernya tersendiri, baik itu dari golongan sosialis maupun dari partai yang berasal dari golongan kiri. Sedangkan titik awal mulanya terbentuknya Partai Komunis alias PKI adalah karena adanya penandatanganan dan pengesahan Perjanjian Renville, di mana Indonesia sangat tidak dirugikan adanya perjanjian tersebut. Ini yang melatar belakangi adanya jatuhan dan penetapan mosi tidak percaya pada Januari 1948 untuk Kabinet Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, akhirnya Amir berpindah menjadi sebuah partai oposisi. Hingga pada tanggal 26 Februari 1948, partai oposisi dari Amir ini kian diperkuat keberadaannya. Bahkan, ada banyak kelompok kiri yang tergabung di dalamnya beserta penggabungan dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan Pemuda Sosialis Indonesia alias PSINDO. Sedangkan kelompok kiri ini sendiri berasal dari Patu, Jawa Tengah yang terdiri dari golongan pasukan militer dan masyarakat sipil yang dinamai kelompok diskusi Patu. Selanjutnya yaitu kronologis dari pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau juga disebut dengan peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi sesat bernama Front Demokrasi Rakyat. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah yaitu PKI. Untuk itu diharuskan melakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme-Leninisme, PKI Ilegal, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut dengan Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sini, ia melontarkan bahwa pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarluaskan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacuan lainnya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih tujuan dari pemberontakan PKI 1948. Yang pertama yaitu penggantian dasar negara. PKI menginginkan mengganti dasar negara yang tadinya berlandaskan Pancasila menjadi komunisme. Yang kedua, pembentukan negara Republik Soviet Indonesia. Musso selaku pimpinan PKI ingin membentuk Republik Soviet Indonesia dengan ideologi serta dasar negara pro-komunis dan Soviet menggantikan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, melakukan propaganda buat mempercayai pentingnya Front Nasional. PKI dipimpin Musso bertujuan mau melakukan propaganda pada masyarakat Republik Indonesia agar mereka mempercayai pentingnya pembentukan Front Nasional. Yang keempat, berkoalisi dengan TNI. PKI bertujuan buat menjalin koalisi dengan TNI di mana tentara yang terpilih mestilah punya pengetahuan bidang politik, dibimbing opsir-opsir politik, serta punya pemikiran anti penjajahan dan punya visi yang sama dengan PKI. Yang kelima, melakukan penghasutan dan mempengaruhi kaum buruh dan petani. PKI berusaha mempengaruhi para buruh serta petani agar mogok kerja dan bersama-sama melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu mengumpulkan serta menghimpun massa. Tujuan pemberontakan PKI Madiun lainnya adalah ingin mengumpulkan serta menghimpun massa sebanyak-banyaknya biar mau bergabung dengan PKI dan melakukan pemberontakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih akhir dari pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini akhirnya bisa diredam oleh pemerintahan Indonesia dengan cara membentuk dan mengirimkan sebuah unit khusus atau divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi ini memang sengaja dibentuk untuk memberantas ketua serta anggota PKI Madiun. Lalu divisi Siliwangi tersebut mengalami keberhasilan terbesar dengan meninggalnya Musso sang pemimpin PKI Madiun. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side.